ITP adalah seorang tokoh dan politisi yang bisa menaklukkan nikmatnya kekuasaan. Dia bisa membebaskan diri dari gangguan yang sangat menggoda dan mempesona ini. Saya kira orang ini mempunyai suatu karakter yang luar biasa sebagai orang yang berkuasa karena dia bisa menahan godaan kekuasaan. Pak Jokowi nampaknya kok bisa milih Mas Ridwan Kamil nih menurut saya. Bu Risma itu menurut saya sekarang ini Pak Jokowi sudah cocok jadi Menteri Sosial. Ridwan Kamil dekat dengan Ibu Mega loh. Halo Sobat Medcom, senang sekali saya Alfa Mandalika kembali hadir menjumpai Anda di Newsmaker medcom.id, obrolan hangat one on one. Pekan ini mulai muncul nama-nama tokoh yang diunggulkan publik akan menjadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi tokoh yang paling sering disebut akan memimpin ibu kota baru. Presiden Jokowi juga sudah membuat kriteria calon bos IKN, yaitu harus punya pengalaman menjadi kepala daerah dan punya pengalaman sebagai arsitek. Nah, kalau arsitek, apakah itu berarti Ridwan Kamil, seorang arsitek yang kini menjadi Gubernur Jawa Barat? Nah, selain Ahok dan RK, nama lain yang masuk bursa bos IKN antara lain Menteri Sosial Tri Risma Harini dan masih ada beberapa nama lainnya. Nah, siapakah yang paling berpeluang dipilih Presiden menjadi Kepala Otorita IKN? Untuk membahas peluang nama-nama tersebut, telah hadir bersama kita melalui Zoom Senior Fellow CSIS dan pengamat politik Pak J. Kristiadi. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore Mas Mandalika, apa kabar? Baik, sehat-sehat Pak Kris. Ya. Terima kasih Pak Kris atas waktunya. Oh, sama-sama, saya juga terima kasih mendapat kesempatan untuk ngobrol bersama teman-teman muda semua dan juga yang senior juga. Oke, baik Pak Kris. Nah, sebelum kita masuk ke nama-nama kandidat nih Pak, kita mulai dari arti strategis Kepala Otoritas Ibu Kota Negara atau IKN ini bagi Presiden Jokowi nih Pak. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang 2022 tentang IKN, Kepala IKN ini setingkat menteri dipilih langsung oleh Presiden. Nah, tapi karena IKN di Kalimantan Timur ini adalah signature Jokowi, gagasan besar Indonesia yang ingin diwujudkan Jokowi, maka pendekatan Presiden dalam memilih Kepala Otoritas IKN mungkin akan berbeda nih Pak dengan memilih menteri yang nomenklaturnya sudah ada sebelum Jokowi menjadi presiden. Nah, kira-kira Pak Kris, seperti apa sih Pak strategis Kepala Otoritas IKN ini Pak bagi Presiden Jokowi? Ya, karena ini strategis sekali. Ya. Strategis dalam arti kata bahwa Kepala Otorita itu saya kira nanti akan mengelola sesuatu yang baru. Akan mengelola perencanaan raksasa ya yang luar biasa. Nah, tentu diperlukan orang-orang yang cakap, mempunyai kompetensi dan sudah terbukti. Ya. Nah, tentu pilihan-pilihan itu tergantung Pak Jokowi. Tetapi saya kira Pak Jokowi juga memang perlu untuk menyampaikan kepada publik supaya publik tahu, diperdebatkan, dan Pak Jokowi juga bisa melakukan pilihan, ya, melakukan pilihan. Sehingga saya kira Pak Jokowi memang sekarang melempar bola, saya harapkan bola itu juga dijadikan masukan seperti harapan kita semua. Tetapi bahwa pengawalan politik ya sejak awal penting sekali. Pengawalan politik bahwa nanti akan diteruskan. Itu saya kira unsur yang paling strategis. Kalau strategis itu soal masalah perencanaan dan sebagainya itu oke. Tapi kalau strategis urusannya politik itu sangat sulit diperhitungkan. Oke, baik Pak Kris. Nah, pendekatan agak berbeda Presiden Jokowi dalam memilih Kepala IKN ini dibandingkan Menteri adalah Presiden menyebut nama tokoh dulu nih untuk calon Kepala IKN. Nah, pada tanggal 18 Januari lalu, Presiden menyebut ada 4 tokoh yang berpeluang menjadi Kepala Otorita IKN. Yaitu Ahok, kemudian mantan Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Komisaris PT Kereta Api Cepat Indonesia China Tumiono, dan mantan Bupati Banyuwangi Aswar Anas. Nah, mungkin Presiden menyebut nama tersebut seperti test water gitu ya, test the water ya Pak ya.
Dan memang akhirnya para tokoh politik dan publik pun memunculkan nama lain gitu, seperti ada Ganjar Pranowo, ada Risma hari ini. Nah, jadi Pak Kris, kira-kira apa nih maksud Pak Presiden nih untuk menyebut nama-nama Pancingan untuk menunjukkan kepada publik bahwa dia minta masukan. Baik Pak Kris, nah kita masuk ke nama-nama kandidat nih Pak ya. Kita mulai mungkin dari nama Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, nama Ahok ini ada di urutan atas nama tokoh yang disebut Presiden sebagai calon pemimpin di Ibu Kota Baru nih Pak. Nah, kita tahu Ahok adalah mantan wakil gubernur saat Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, dan Ahok juga punya pengalaman memimpin DKI Jakarta. Nah, seperti apa nih Pak Kris melihat sosok Ahok untuk menjadi calon kepala otorita Ibu Kota Baru nih Pak? Saya bisa menyampaikan untuk Mas Ahok ini, Mas BTP itu dalam beberapa kata. Iya. Mas BTP adalah seorang tokoh dan politisi yang bisa menaklukkan nikmatnya kekuasaan. Oke. Kecenderungan manusiawi dia yang setiap hari lihat angka triliun ya lewat di depan dia, dan juga program yang begitu besar, begitu banyak dia bisa menarik keuntungan misalnya dari pulau-pulau yang direklamasi segala macam itu, yang sekarang nasibnya juga saya nggak tahu juga seperti apa itu. Wah, itu bisa masuk uang triliun dia ini. Ya kan, bisa masuk uang triliun. Tapi dia tidak mau sama sekali. Dia betul-betul puritan. Terus yang paling hebat orang kalau berkuasa itu adalah orang bisa menahan nikmatnya kekuasaan. Sebab orang yang mempunyai kekuasaan menikmati apa saja bisa. Menikmati apa saja bisa. Tapi dia bisa menyingkirkan ini semua, ya. Dia bisa membebaskan diri dari gangguan yang sangat menggoda dan mempesona ini. Ini yang paling luar biasa bagi dia. Dan dia juga kerja sangat keras dan betul-betul konsisten. Dan itu memang tidak tiba-tiba dia begitu, tapi memang sejak menurut saya dia ada pendidikan seperti itu. Dan memang waktu di DPR apa itu, kalau ada uang harian pergi SPJ dikembalikan dan sebagainya, ya, tanpa kemudian juga menghina yang lain, ya. Saya kira orang ini mempunyai suatu karakter yang luar biasa sebagai orang yang berkuasa, karena dia bisa menahan godaan kekuasaan. Tapi yang memang masih kurang adalah menahan temperamen dia. Temperamen untuk meledak, marah-marah, itu memang sesuatu yang memang bikin orang, wah ini bisa ngajak perang melulu ini ya. Dia menjadi ketua umum panitia untuk Perang Dunia keempat ini kalau begitu. Nah, jadi tapi ini menurut saya dia dengan permohonan selama 2 tahun ya toh, ya, di tahanan ini, menurut saya Mas BTP sudah betul-betul lebih rendah, lebih bisa mengendalikan diri dan lebih matang untuk itu. Untuk Mas BTP ya. Tapi ujian yang paling berat adalah di DKI adalah menaklukkan godaan nikmatnya kekuasaan, kenikmatan daging, kenikmatan sekitar perut. Itu memang dia soal ini memang dia luar biasa dia. Oke, baik Pak Kris. Nah, nama Ahok kan sudah pasti bisa dibilang cocok lah dengan kriteria Presiden, bahwa kepala IKN harus berpengalaman memimpin daerah seperti itu. Itu perkiraan saya, sebab soal masalah pilihan presiden itu yang tahu cuma 2, ya, presiden dan Tuan Allah aja, ya kan? Ya. Oke. Baik Pak. Nah, tapi kan tidak cocok dengan kriteria dari Presiden soal latar belakang arsiteknya nih, Pak Kris. Nah, seperti apa nih Pak Kris melihat kriteria arsitek ini nih Pak? Apakah sisi kuatnya kepemimpinan Ahok dan image Ahok yang bersih akan lebih dominan nih nantinya dipertimbangkan oleh Presiden? Ini sekarang ini main sekarang, Mas. Kita main tebak-tebak saja. Main tebak-tebak boleh nih. Pakai taruhan ya. Taruhannya apa? Beli bakso atau beli sate ini ya. Nah, kalau Mas Ridwan Kamil itu lebih tenang. Mungkin akseptabilitasnya lebih luas. Ya kan? Akseptabilitasnya lebih luas, dan juga ada unsur arsiteknya dan mumpuni di arsitek ini, ya kan? Pernah menjadi gubernur juga yang sangat kompleks situasinya ya di mana di Jawa Barat. Nah, jadi memang begini, pemilihan yang mudah itu antara hitam dan putih, itu mudah. Pilih ini, pilih itu. Tapi ini pilihan yang sulit juga, ya kan? Karena apa? Dua-dua mempunyai kualifikasi
yang sama, cuma perbedaannya ada nuansa-nuansa tertentu berbeda. Tapi kalau meskipun saya sangat mengerti Mas BTP dan tahu dan saya dikit-dikit kenal sama Mas Ridwan Kamil, tetapi dari pertimbangan-pertimbangan itu menurut saya ya, terutama unsur-unsur soal akseptabilitas ini ya, dan juga menghindari ingatan-ingatan masa lalu yang belum lama ini, kok Pak Jokowi nampaknya kok bisa milih Mas Ridwan Kamil nih menurut saya. Berani taruhan sama saya? Oke. Satu mangkok bakso ya, taruhan ya. Jadi lebih cenderung ke Pak RK nih ya? Loh, itu intuisi saya ya, enggak tahu. Tapi dengan pertimbangan tadi itu, seperti tadi saya katakan, tingkat akseptabilitas, kemudian juga bisa tidak memancing orang ingat yang masa lalu, kemudian juga bikin macam-macam ya kan. Ya. Itu saya kira kok untuk lebih masa depan itu Mas Ridwan Kamil lebih bisa mengelola dinamika yang terjadi. Nah, mungkin kalau Pak Jokowi membutuhkan ya kasih aja kedudukan yang lain nanti, ya kan? Yang kemudian, ya. Nah, baik Pak Kris. Nah, yang menarik juga adalah pernyataan dari Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto yang tentang calon kepala IKN ini nih Pak. Nah, saya bacakan nih Pak ya kutipan dari media. Yang jelas PDIP Perjuangan memiliki kader-kader yang mumpuni, teknokratik, kepemimpinan kuat, dan yang memahami desain suatu tata letak kota. Nah, itulah yang dimiliki oleh Bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, Pak Hendi, Wali Kota Semarang. Nah, Pak, ada nama Risma yang belum pernah Presiden sebut nih Pak. Dan tentu Sekjen PDIP tak akan menyebut nama Ridwan Kamil yang cocok dengan kriteria Presiden nih soal arsitek nih Pak. Nah, apakah ini kira-kira kode keras PDIP menolak Ridwan Kamil yang sejauh ini paling cocok dengan kriteria arsitek dari Pak Presiden nih, Pak Kris? Nah, ini sekarang tebak-tebakan main rasa Mas ya, main rasa saja. Saya kenal baik dengan Mas Aswar Anas. Oh, anak muda sangat pintar, baik dan juga inovatif tinggi ya, karena di Banyumas itu ada namanya mall pelayanan. Gedung mall itu saya kira berapa tingkat? Nah, itu 4-5 tingkat. Itu bukan untuk jualan, untuk melayani. Ada melayani orang mau cari KTP, izin apa itu, semua ada di situ. Dan juga disiapkan anak-anak, ibu-ibu bawa anak-anak, disiapkan semacam mainan, tempat bermain anak-anak. Ada, hebat sekali. Nah. Kemudian juga Ibu Risma itu menurut saya sekarang ini Pak Jokowi sudah cocok jadi Menteri Sosial. Gitu. Pokoknya dia betul-betul kerja keras, kalau perlu ngamuk-ngamuk ya, agar kemudian bantuan itu sampai betul-betul tidak cuma di kertas, tapi kemudian didapat kepada orang yang bersangkutan. Ya, saya kira ini juga Pak Jokowi sudah tidak menyebut Mas Bupati Aswar Anas sama Ibu Risma ini karena sudah merasa ternyata dia cocok di situ. Kira-kira begitu. Jadi dan kemudian kalau tadi disebut ucapan Pak Hasto, Mas Hasto itu mengenai soal kader-kader PDIP begini ya. Sebetulnya kalau kita membaca ungkapan politisi itu mesti tidak sesederhana itu, ya kan? Betul, PDIP dekat dengan Mas BTP ya. Tapi juga Pak Mas Ridwan Kamil dekat dengan Ibu Mega loh. Dekat itu ya. Saya beberapa kali melihat ketemu dengan Ibu Mega waktu ya di event-event tertentu ya. Itu kelihatan keakrabannya itu, kecocokannya itu ada. Jadi tidak ini pilihan antara Mas Hasto Mas BTP sama Kang Ridwan Kamil itu bukan pilihan ini atau itu ya. Tapi memang siapapun yang dipilih Pak Jokowi, PDIP dekat itu. PDIP dekat. Betul. Setidaknya saya menyaksikan sendiri bagaimana Mas Ridwan Kamil bersikap sama Ibu Mega dalam suatu forum maupun dalam suatu waktu beliau duduk bersama dan sebagainya. Dan itu artinya kalau dekat Ibu Mega itu dekat PDIP juga kan. Ya. Jadi ini menurut saya pada tataran itu sudah cukup lancar lah pilihan ini pada tataran itu ya.
tataran itu. Oke, artinya mungkin statement dari Pak Hasto itu yang tidak menyebut nama Ridwan bukan berarti PDIP menolak gitu ya Pak ya? Bukan, enggak. Ini punya hitung-hitungan sendiri tuh, punya kalkulasi sendiri. Enggak. Karena betul-betul hubungan antara Pak Jokowi dan PDIP itu hubungan yang sangat baik ya, sangat baik, dan kadang-kadang bahkan Ibu Mega sendiri bisa mentolerir sikap yang berbeda dari Pak Presiden loh. Kalau itu dianggap itu suatu yang lebih penting untuk kepemimpinan Pak Jokowi, itu bisa loh. Bisanya artinya apa? Ibu Megawati juga orang Jogja bilang ngemong sama Pak Jokowi ini. Betul. Ya. Oke, Pak Kris, kembali ke pernyataan statement dari Sekjen PDIP, Pak Hasto, soal nama lain selain Ahok, yaitu dari Ibu Risma hingga Iswar Anas. Nah, apakah ini mungkin sinyal bahwa PDIP akan usul ke Presiden nama lain jika terjadi pro dan kontra nama Ahok sebagai calon bos di IKN nih? Apa mungkin seperti itu, Pak Kris? Andai kata PDIP usul, itu pun usul langsung kepada Presiden. Ya, dia tidak akan mengumbar usulan-usulan dengan yang menimbulkan perdebatan publik itu, dan kemudian bisa digoreng-goreng seakan-akan Pak Jokowi dan Bu Mega kemudian terjadi friksi atau konflik. Saya kira kok enggak. Dan saya kira saya belum pernah mendengar ya ada bisik-bisik mengenai bahwa PDI berbeda pendapat dengan Pak Jokowi soal masalah kepala badan otorita ini, kok saya belum mendengar. Enggak tahu kalau Mas mendengar dari sumbernya. Kalau menurut saya merasa enggak ada persoalan. Oke, Pak Kris. Nah, kita masuk nama selanjutnya nih Pak Ridwan Kamil. Nah, memang ini belum pernah disebutkan secara langsung oleh Presiden nih. Tapi nama Ridwan Kamil melejit setelah Presiden menyebut kriteria calon kepala IKN berlatar belakang arsitek nih Pak. Nah, di mata Pak Kris nih, apakah saat Presiden menyebut kriteria arsitek itu langsung memang mengarah ke Pak RK nih? Begini Mas, ini kan sebetulnya terus terang saja ya, bahwa budaya politik di Indonesia ini masih budaya politik yang kelanjutan dari budaya konsep kekuasaan Jawa dulu. Nah, budaya kekuasaan Jawa ini saya agak dikit ngerti karena saya orang Jogja juga nih. Jadi kadang-kadang bicaranya itu tidak langsung. Ya. Oke. Apalagi kalau bicara soal-soal yang begitu rumit, kadang-kadang sampai orang Jawa itu kalau bicara sampai nggak ngerti lagi apa yang dimaksudkan karena terlalu muter-muter, ya kan, sehingga orang nggak tahu lagi bapak ini ngomong apa atau ibu ini ngomong apa karena terlalu muter-muter. Karena untuk tidak menyinggung perasaan orang, muter-muter tapi nggak ngerti lagi mau ngomong apa kita, ya kan. Jadi ada begitunya juga. Nah, Pak Jokowi tentu tidak muter-muter, tetapi dia juga tidak ingin kemudian terlalu eksplisit untuk fokus kepada Mas Ridwan Kamil. Menurut saya juga dia masih memberi peluang ya kepada yang lain untuk bisa usul dan sebagainya. Tapi bagi saya kalau sudah ngomong nyebut soal arsitek ini, menurut saya sudah lebih jelas bagi saya. Kira-kira saya bisa baca separuh dari suasana kebatinan itu, memang ini Mas Ridwan Kamil. Makanya saya tadi mencoba untuk taruhan sama Mas, kalau berani tatuan, ayo taruhan bakso ya. Mas BTP atau Mas Ridwan Kamil. Saya kok insting saya Mas Ridwan Kamil. Oke, baik Pak Kris. Nah, ada yang menarik juga dari pernyataan dari Pak Presiden. Nah, saya bacakan nih Pak Kris. Kalau saya pengennya sih orang yang punya latar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah. Tapi itu kan keinginan saya. Nah, itu kata Presiden Jokowi yang dikutip dari koran Tempo nih Pak. Nah, Jokowi mengatakan, tapi itu keinginan saya. Nah, ini kira-kira apa nih artinya Pak Kris? Apakah kira-kira Jokowi tidak bisa 100% memilih kepala IKN sesuai keinginannya? Atau seperti apa? Itu isyarat-isyarat kepada para partai pendukungnya. Oke. Isyarat partai pendukungnya sudah diberi isyarat. Saya milih tadi istilahnya? Saya kepengennya sih orang yang punya latar belakang. Iya, supaya kemudian calon-calon para pendukung ini yang sudah mayoritas di DPR itu kemudian tidak usah ribut lagi, udahlah maksudnya tahu. Jadi kalau Mas Mandalika nanti cepat bergaul dengan Pak Jokowi, lama-lama ngerti lah. Oh, kalau ini ya sudahlah, itu isyarat. Kamu nggak usah pada ribut ya. Saya sudah maunya ini ya.
tolong jangan ribut-ribut. Eksplisitnya mungkin begitu, eksplisitnya itu. Oke, jadi supaya tidak ribut-ribut gitu, Pak. Iya, kira-kira begitu. Tapi ya nanti tanya aja sama Pak Jokowi. Pak Jokowi kok Pak Kristiadi ngomong begitu ngawur apa ngawur gitu aja, tanya aja. Oke, baik Pak. Nah, Pak Kris, Ridwan Kamil ini juga kan sepertinya mendapat dukungan dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala nih Pak. Nah, saya kutip pernyataan JK nih Pak. Presiden kan sudah menyampaikan harus memiliki pengalaman di pemerintahan dan pengalaman arsitek. Kan sudah jelas. Nah, bagi Jokowi secara politik seperti apa nih Pak plus minusnya jika memilih Ridwan Kamil sebagai pemimpin ibu kota baru? Jadi ini pilihan yang menurut saya tadi kriterianya sangat cocok. Hanya Pak Jokowi cukup cerdas bahwa dipilih juga orang yang memang tingkat akseptabilitasnya, zone of acceptance ini, ya ruang lingkup di penerimaan publik itu lebih luas. Terus Pak Yusuf Kala saya kira mewakili itu, mewakili bahwa ya saya setuju saya, ya kan, ya. Nah saya kira apa yang tadi kita diskusikan bersama bahwa apa diperlukan juga orang yang bisa diterima, sehingga kalau bisa diterima bisa juga melakukan negosiasi dalam jangka panjang, ya kan, itu saya kira diperlukan. Terus persetujuan Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala menunjukkan bahwa apa yang dipilih Pak Jokowi dengan harapan Mas Ridwan Kamil mempunyai tingkat akseptabilitas yang luas, itu menurut saya terpenuhi. Oke. Baik Pak Kris, nah nama lain kandidat kepala IKN yang sempat kita singgung di awal adalah Mensos Ibu Tri Risma hari ini ya Pak. Nah nama Risma ini belum pernah juga disebut langsung oleh Presiden, tapi dimunculkan oleh PDIP dan para pendukung Risma nih Pak. Nah seperti apa Pak Kris melihat peluang Risma baik berdasarkan pengalaman panjangnya sebagai wali kota 2 periode di Surabaya dan dukungan politiknya di PDIP Pak? Loh, Ibu Risma itu aset PDIP dan aset pemerintah sekarang ini. Dan Pak Jokowi saya kira sudah tidak mau lagi mengganggu Ibu Risma itu dipindah kemana-mana, ya kan? Tapi sudah, kamu sudah cocok ini. Cocok karena kamu betul-betul bekerja dengan hati. Hatimu bekerja untuk rakyat ini. Ya, dia jungkir balik kemana-mana dan sampai dengan gaya Ibu Risma dia betul-betul ingin bahwa apa yang direncanakan di atas meja itu terjadi di lapangan. Itu memang bukti dan itu menjadi trademark daripada Ibu Risma. Bahwa semua itu harus terjadi loh ini. Jangan kemudian ngawur-ngawur. Terjadi ini, halo. Wah, dan dia sudah ngamuk-ngamuk kayak begitu, orang sudah tahu lalu ya kan. Dan orang juga kemudian mau mengantisipasi Ibu Risma mau diajak cincin-cincin, tidak ada tuh. Pokoknya dia tegak lurus saja, kerja keras. Saya Menteri Sosial ya kerja untuk ini, untuk rakyat. Dan harus sampai. Karena yang dilayani adalah orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Itu perlu sekali. Orang yang ada empati seperti Ibu Risma ini. Itu perlu sekali itu. Untuk urusan sosial-sosial ini. Karena sudah terlalu lama bansos itu untuk bancaan. Dulu waktu tahun-tahun sekitar tahun 2012, 2013, kalau saya ada tugas-tugas dari kantor Menko Polhukam misalnya ke daerah-daerah itu ya. Itu teman-teman partai pun mengatakan bansos itu dulu bagaimana membaginya tergantung dari proporsi DPRD di daerah itu. Proporsinya apa? Oh, partai A dapat 10%, partai B 15%, partai C 20%. Udahlah, pokoknya ini anggarannya dibagi saja ya. Silakan kamu pakai apa itu masyarakat organisasi apa yang akan kamu kasih silakan aja. Dan kemudian setelah dapat jatah itu ya dia bikin aja bikin enggak tahu LSM sendiri atau apa saja dan kemudian bisa dibagi seperti itu. Dan untuk bacaan seperti itu. Tapi jangan Ibu Risma saya nggak pernah mendengar itu. Pada masa-masa lalu seperti itu tuh. Hanya tahun 2010 ya 2012 2013 saya mendengar itu. Artinya mungkin Bu Risma akan tetap di tugas yang sekarang. Oh, saya kira saya kira. Andai kata nanti kalau kabar-kabar kabur bahwa ada isu reshuffle itu menurut saya Bu Risma tetap akan di situ. Oke, baik Pak Kris. Nah, kita kan sudah bahas panjang lebar soal Ahok, Ridwan Kamil, Bu Risma. Tapi jangan-jangan yang dipilih presiden adalah Pak Bambang Brojonegoro atau komisaris PT KCIC Tumiana atau malah mantan Bupati Banyuwangi Pak Aswar Anas. Seperti apa Pak Kris melihat plus minusnya jika presiden memilih salah satu dari 3 tokoh tersebut? Pak Bambang Brojonegoro itu sangat
akademis, Ya. profesional, dan pintar. Pintar. Nah, tapi memang Pak Brojonegoro mungkin di mata Pak Jokowi adalah sosok yang sebetulnya pertama memang terlalu senior, dan kedua mungkin untuk menghadapi medan-medan politik yang diantisipasi bakal keras seperti diawali dengan diskusi-diskusi beberapa minggu terakhir atau Ya. bulan terakhir ini kasihan juga nanti Pak Brojonegoro ini, ya kan? Kalau untuk menghadapi medan-medan yang sebetulnya medan-medan yang penuh muslihat, ya, penuh siasat, penuh adu cerdik, itu mungkin bukan watak dari Pak Brojonegoro yang sangat akademik, profesional dan sangat apa pikiran-pikiran yang makro, ya Kak, dan filosofis itu ya, itu mungkin ini mesti butuh orang lapangan ini yang seperti itu. Nah, pandangan saya seperti itu. Tapi tetap saya Mas Brojonegoro itu yaitu orang yang orang hebat tetapi tidak ditempatkan dalam wilayah yang sebetulnya kurang cocok bagi kepribadiannya. Nah, kepribadiannya. Kepribadiannya mana? Kepribadian yang tadi yang biasa dalam lingkungan akademik, lingkungan yang profesional, lingkungan yang kelas-kelas seperti itulah ya, seperti itu. Oke, Pak Kris. Nah, selain nama-nama tokoh tadi yang sudah kita bahas, nah saat ini juga publik juga mewacanakan agar kepala IKN adalah putra daerah nih, Pak. Nah, di mata Pak Kris, seperti apa peluang putra daerah nih, Pak? Dan jika tidak terpenuhi, sebaiknya seperti apa kanalisasi suara-suara grassroots seperti ini nantinya di lapangan, Pak? Putra daerah itu jangan dijadikan jurus mati untuk kemudian bisa secara otomatis itu menjadi sukses, ya. Nah, ya karena sebetulnya kita memilih orang dasarnya tadi meritokrasi dan integritas pribadi orang-orang itu, suku apapun, ya. Karena bangsa Indonesia itu sudah semakin habis, bangsa-bangsa kesukuan, bangsa-bangsa ras sudah habis semua. Karena apa? Karena secara sosiologis kita mengawin apa itu sekarang sudah tidak ada barang tabu lagi. Ya, orang Batak dapat orang Manado, orang Papua dapat orang Jawa, dan itu sudah begitu campurannya seperti itu. Mas kan lebih merasakan ke Mas ya? Merasakan ya? Ya kan? Jadi ini tidak relevan lagi. Kalau misalnya orang daerah daerah yang murni mana? Orang daerah yang murni itu bisa diusulkan dalam suatu suasana spesifik tertentu, ya tertentu. Tapi secara keindonesiaan menurut saya sangat cocok. Terima kasih. Oke, baik Pak Kris. Nah, setelah diskusi panjang kita sore ini, Pak, akhirnya di mata Pak Kris, siapa nih Pak nama yang paling cocok untuk memimpin di IKN nih Pak? Dan juga aman secara politik bagi Pak Jokowi dan aman pula buat di mata masyarakat Kalimantan Timur, Pak. Mas, jadi saya ulangi lagi, setelah kita mempertimbangkan diskusi bersama, ya kan, dan apa yang sudah menjadi pendapat saya, ya kan, ya, menurut saya Pak Jokowi akan memilih Mas Ridwan Kamil. Saya sampai berani ngejak taruhan, Mas. Ayo Mas, beli bakso di mana? Siapa yang bayar? Ya kan? Ya kan? Masih tidak berubah ya Pak nama Ridwan Kamil ya? Tadi setelah di awal sempat disinggung. Iya kan? Kalau saya menang, Mas yang bayar. Kalau saya kalah, Mas yang bayar gitu loh. Maksudnya taruhan seperti itu maksudnya. Oke, masih Pak Ridwan Kamil ya yang cocok ya Pak ya? Menurut saya. Dari integritas dan juga rekam jejak dan pengalaman juga ya Pak ya. Oke, baik nih Pak Kris, sebagai pertanyaan terakhir nih Pak. Ini di luar nama kandidat kepala IKN nih Pak. Tapi nama ibu kota kita, Nusantara. Nah, seperti apa Pak Kris melihat nama Nusantara ini? Nama Nusantara itu kan sebetulnya nama asal-usulnya nama apa? Indonesia pada waktu kita belum merdeka ya, atau mungkin juga dicuplik dari zaman-zaman waktu masih ada raja-raja zaman kerajaan Mataram dan sebagainya, itu disebut Nusantara, yang artinya itu bahwa kira-kira Nusantara itu Jawa Kawinya itu ada itu bagian luar lah, itu pokoknya negara kepulauan lah, disebut Nusantara. Tapi nama-nama itu kan sudah menjadi nama milik Indonesia itu, dan Nusantara itu sudah memberikan imajinasi orang itu adalah suatu wilayah yang beragam tetapi bersatu menjadi satu. Dan di situ ada nilai-nilai yang sudah dikembangkan begitu baik, dan terus dikembangkan bahwa kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan kenusantaraan ini sudah menjadi sesuatu yang terintegrasi menjadi suatu pemahaman yang sekarang ini
selalu kita upayakan supaya kita betul-betul mengindonesia ya, di dalam wawasan Nusantara itu kita akan menjadi bangsa yang beragam tetapi kukuh ya. Karena apa? Karena kenusantaraan dan kemudian kalau diterjemahkan secara lebih populer itu bahkan keindonesiaan ini tidak bisa berhenti kemudian berhenti kepada kata-kata Nusantara atau berhenti kepada Sumpah Pemuda. Tidak bisa a priori bangsa itu menjadi bangsa berhenti, tidak ada. Menjadi bangsa itu proses dinamis yang terus-menerus. Ya, itu bukan sesuatu yang permanen. Seperti misalnya contoh aja lah Amerika itu merasa bangsa yang hebat. Tapi ternyata kena hajaran oleh Trump yang mempergunakan populisme dan yang kebohongan, post-truth itu kocar-kacir juga sekarang. Ya kan? Terjadi polarisasi bahkan di Amerika yang pamer-pamer demokrasi kesetaraan, polarisasi. Siapa yang memperkuasai? Presidennya. Siapa presidennya? Namanya Trump, seperti itu. Nah, jadi menurut saya nama-nama itu Nusantara sudah melekat menjadi milik Indonesia, sehingga kalau dipergunakan bagi saya itu tentu ada ruhnya, itu adalah kita ingin mempersatukan keragaman ini menjadi sesuatu yang lebih solid, saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak Joseph Kristiadi atas waktunya Pak sore ini. Terima kasih atas diskusinya. Sehat-sehat selalu Pak. Sobat Medcom, terima kasih sudah menyaksikan diskusi Newsmaker kali ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.